Bab 1392. Ibu tiri yang angkuh. Lagi pula, keduanya jarang berkumpul dan tidak butuh waktu lama lagi untuk bertemu kembali. Ya. Finola Su menyentuh dengan ringan, berbisik lembut dengan sedikit perasaan bersalah. Jiwa esku masih kurang level terakhir, yang merupakan serangan ketujuh. Lintasan ini sangat berbahaya, guru juga tidak bisa memastikan aku bisa melewatinya. Oleh karena itu, sebelum menerima serangan, aku harus menerima pelatihan khusus terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatanku. Saat serangan pertama selesai, jiwa es benar-benar terintegrasi, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Finola Su memegang tangan Erik Kin dengan penuh kasih sayang. Erik Kin juga mendekat dengan berani, meraih pinggang ramping Finola Su. Ahem, ada orang luar di sini, apakah kalian bisa mengendalikan diri sedikit? Fernandini tidak tahan lagi dan terbatuk kering. Deani Liu juga mengerucutkan bibirnya dan mencuri tawa. Ekspresi keduanya langsung membuat wajah Finola Su lalu memelototi Erik Kin dengan malu. Tapi Erik Kin hanya menyeringai dan memeluknya lebih erat. Kenapa? Kalian iri? Bagaimana kalau kalian berdua saling berpelukan? Erik Kin bersenandung. Pasangan seiman sendiri, memangnya kenapa kalau seperti ini? Fernandini diam-diam melirik Deani Liu dan Deani Liu seketika tersenyum aneh. Aku tidak berani, takut kepala wilayah selatan akan mencincangku. Setelah mendengarkan, Fernandini buru-buru menciutkan lehernya. Ketiganya langsung tertawa. Erik, kemana kamu akan pergi setelah ini? Fernandini bertanya. Tentu saja melakukan hal yang berharga. Erik Kin tersenyum misterius. Saat ini, namanya sendiri unik di Tanah Suci, takutnya orang lain tidak akan berani bersaing dengannya untuk apa yang dia lakukan. Dalam situasi seperti ini, cara terbaik tentunya dengan menemukan lebih banyak lagi fragmen mata air suci. Dia menyerap Reiki, tidak ada yang berani merebutnya, hanya bisa menonton saja, begitu tenang dan damai. Erik Kin memikirkannya dan mengeluarkan medali giok transmisi suara. Dia bermaksud untuk menggunakan transmisi suara dan menanyakan keberadaan Jeringu. Namun, sebelum transmisi suara ini dilepaskan, Erik Kin tiba-tiba menggerakkan matanya. Lewi, jangan terlalu kelewatan. Wilayah inti alam suci berada di tengah pegunungan dan hutan. Jeringu menggertakkan gigi dan menatap seorang wanita paruh baya di depannya. Wanita ini gemuk, dengan wajah penuh daging, tanpa temperamen yang lembut seperti wanita, melainkan dengan raut wajah yang galak. Pada saat ini, dia memiliki cibiran di wajahnya, membawa selusin kultivator dan mengelilingi Jeringu di tengah. Aku terlalu kelewatan. Cerin, jelas kamu yang tidak tahu malu, bisa-bisanya menaikkan wanita jalang itu, juga memasukkannya ke posisi keluarga, sama sekali tidak menghormatiku. Ketika wanita gemuk itu bicara, alisnya melotot, giginya bergetar, dan lemak di sekujur tubuhnya bergetar seperti ombak, seperti wanita gila. Jalang. Tidak layak. Lewi, kamu terlalu keterlaluan, itu adalah ibuku. Jeringu mendengar ini dan berkata dengan marah, kalau kamu masih bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau menyerangmu. Haha, anak haram memang anak haram, tidak berpendidikan, bahkan juga berani memukul ibu tiri. Wanita gendut itu mencibir, jangan sombong hanya karena kultifikasimu meningkat sedikit, juga tidak melihat dulu siapa yang aku bawa. Jari-jarinya yang setebal wortel menyapu sekeliling, semua bawahannya menertawakan, dan memancarkan kultivasi tinggi dari fase distraksi. Kamu. Wajah Jeringu berubah. Kultivasi wanita ini biasa saja. Jika bukan karena penjaga yang dibawanya, dia sudah akan menyerang ketika wanita ini mengatakan kalimat pertama. Aku tahu kamu tidak jujur, jadi aku secara khusus mengatur cara untuk mengikutimu, kemudian aku tahu bahwa kamu telah pergi ke alam suci.
Cek-cek, berani lari ke alam suci di peringkat ke-8 dari fase keilahian. Benar-benar gila-gila, pasti ingin mengikuti pertarungan keluarga, mendapat juara 1 dan meminta permintaan, kan? Cherin Gu menggertakkan gigi, dia tidak menyangka bahwa Lewi Pan telah mengetahui semua yang dia pikirkan di dalam hatinya. Melihat Cherin Gu yang terdiam, wanita itu tahu dia benar. Dia tertawa aneh, sayang sekali kamu bertemu denganku. Kamu harus menghilangkan ide ini secepat mungkin, karena aku tidak bisa membuatmu sukses. Bahkan jika perempuan jalang melahirkanmu, kamu juga anak haram. Membuat ibumu masuk ke tanah leluhur, hanya mencemarkan saja. Kentut. Cherin Gu sangat marah hingga hampir meledak. Lewi, ketahui dengan jelas. Ayah membentuk pasangan seiman dengan ibuku dulu. Kamulah yang mengandalkan kekuatan keluarga, memaksa ayah untuk menikahimu, dan ibuku mati karena depresi. Kalau mengatakan siapa yang jalang, seharusnya kamulah orangnya. Lewi Pan melotot dan berkata dengan marah, anak haram, kamu bahkan berani memarahiku. Aku sudah ingin masalah ini. Aku datang ke alam suci kali ini untuk bertanya apa yang akan kamu lakukan. Aku sudah membawa pengurus rumah keluarga Gu. Selama kamu berjanji tidak akan membiarkan wanita jalang itu masuk ke tanah leluhur, aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, di sini adalah tanah suci, jangan salahkan aku karena menghabisimu. Jangan berharap aku akan berjanji. Cherin Gu mendengus. Melihat Lewi Pan mencibir dan melambaikan tangannya, dia tiba-tiba menghancurkan jimat dan kabut abu-abu melonjak. Dia terbang mundur dengan cepat. Lewi Pan lahir di sebuah keluarga besar di wilayah timur. Dengar-dengar dia ada hubungannya dengan kepala wilayah timur. Penjaga yang dibawa wanita itu semuanya kuat, dia sama sekali tidak bisa melawannya, jadi hanya bisa kabur. Anak haram, kamu melarikan diri kemana? Lewi Pan berteriak, nafas seorang penjaga di sampingnya berguling, tiba-tiba meniup kabut abu-abu itu. Di depan Cherin Gu, beberapa penjaga tiba-tiba muncul, tirai tipis jatuh dari langit, benar-benar menyelimuti tempat itu. Formasi, bisa-bisanya ketika mendirikan formasi ketika bicara denganku. Cherin Gu terjebak di udara dengan ekspresi muram. Hehe, kalau tidak menurutmu apakah aku benar-benar ingin berdiskusi denganmu? Pan Li mencibir dan berkata, Cherin, aku bertanya sekali lagi padamu, kamu mau berjanji atau tidak? Jangan berharap, bunuh aku saja kalau kamu memang hebat. Cherin Gu berkata dengan tegas. Anak haram, keras kepala juga. Kamu baru saja menyebutku jalang, kan? Lewi Pan bertanya kesal. Tidak apa-apa kalau mengajari Cherin Gu, tapi kalau membunuh anak ini, dia masih belum berani. Feng Shui berbalik. Saat itu, keluarga Pan jauh lebih baik daripada keluarga Gu, jadi baru bisa memaksa keluarga Gu menundukkan kepalanya dan menikahi dirinya sendiri. Tetapi sekarang kondisi keluarga Gu sangat baik, ayahnya adalah pria lemah, dengan puluhan anak, perkataannya sendiri tidak terlalu didengar. Kalau sampai membunuh Cherin Gu, itu hanya memberi alasan pria itu untuk menceraikan istrinya. Tahan dia. Aku akan menamparnya beberapa kali untuk melihat apakah dia masih sekeras kepala itu. Lewi Pan menggulung lengan bajunya dan berjalan sambil mencibir. Dua penjaga, satu di kiri dan satu di kanan, menahan Cherin Gu. Melihat musuh semakin dekat dan dekat, Cherin Gu menghembuskan api di matanya. Dia tiba-tiba terbang dan menendang langsung ke perut Lewi Pan. Lewi Pan lengah, meratap, berguling puluhan meter seperti bakso, jatuh berantakan dan berlumuran debu. Kedua penjaga itu terkejut, segera meningkatkan kekuatan mereka, dan langsung menekan Cherin Gu ke tanah. Anak haram, bisa-bisanya kamu memukulku. Lewi Pan juga sangat marah hingga hampir pingsan. Dia berjalan beberapa langkah,
mengangkat tangannya, dan hendak menamparkan Jeringu. Sedangkan kali ini, Jeringu berjuang mati-matian, ditundukkan dengan kuat oleh para penjaga. Dia hanya bisa melihat tangan gemuk wanita itu terus mendekati pipinya. Namun, pada saat ini, ada kengerian di udara yang berlangsung dengan cepat. Bersambung.